warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Bapak Ibu, mari kita awali dengan berdoa sebelum kita mendalami ayat-ayat Allah. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, pada sore hari ini bisa bersilaturahmi beserta Bapak Ibu keluarga besar pengajian yang sudah sekian lama dibina, namun nampaknya jumlah peminat mengkaji itu banyak pada ibu-ibu ya. Soalnya apa? Bapak-bapak masih ngantor ya Pak ya, masih ada di kantor, masih ada di sawah, di toko dan lain sebagainya. Mudah-mudahan yang hadir ini bisa berbagi ilmu dengan yang tidak hadir pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian dan ananda semua yang juga ikut hadir pada pengajian keluarga yang biasanya setiap tanggal 1 ya dan tanggal 15 nggih. Seminggu lagi insyaallah kita akan kedatangan tamu ya, tamu agung ya, yang datangnya hanya 1 tahun sekali. Ini saya tanya sama ibu-ibu, ibu-ibu sudah siap enggak? Siap apa Bu? Siap apa? Bekerja sama dengan bapak-bapak, dengan ananda semuanya untuk menyambut tamu. Apa yang perlu dipersiapkan? Gupuh, longgo, suku. Ya, yang gupuh itu siapa? Ya Bapak Ibu harus gupuh. Tamunya itu dikasih suguhan apa? Ditempatkan di mana? Itu harus dirunding. Kalau tamunya pulang, dikasih souvenir apa? Apa namanya Bu kalau di Sumberjo? Apa Bu? Kalau ada tamu biasanya kan tamunya jauh perjalanannya kan 11 bulan, berarti kan jauh. Nah maka perlu oleh-oleh gitu ya, istilah sekarang souvenir, bekal untuk di perjalanan yang nanti akan ketemu 11 bulan yang akan datang. Kira-kira suguhannya apa Ibu? Menunya apa? Menunya apa? Bapak-bapak ngasih uang belanja, ibu-ibu mengatur menu untuk disuguhkan kepada tamu. Maka di jalan itu sudah tulisan-tulisan itu sudah banyak dipasang. Bunyinya apa biasanya Bu? Marhaban ya Syahrul Mubarak, marhaban ya Ramadan,
dari kata rohbun yang berarti luas atau lapang, sehingga ada apa ya Pak, tembang ya. Ya, jadi para pendahulu kita dengan biasanya menyambut Ramadan, dayo teko, beberno kloso, kolosone beda, itu kan. Ini tolong Ananda dikasih tahu maknanya apa. Itu dalam sekali itu tafsirnya. Itu yang disenandungkan menyambut datangnya Ramadan sebagai tamu agung. Beberno kloso artinya apa? Kalau duduk di bawah lesehan itu kan lapang, mau selonjor, mau senden, ya Bu ya? Iya, bukan sinden ya. Kelosone bedah. Ya apa? Ditambal dengan apa Bu? Jadah. Jadah itu apa? Yang terbuat dari ketan, tetel katanya ya Bu ya. Itu alat lem zaman dulu. Zaman saya sekolah itu masih kalau mau nempel surat kan di desa, enggak, nasi digenik-genikkan, dicampur sama itu ya, terus ditempel. Nah, jadi dari ketan itu lekat, harapannya bisa nutup. Tapi kok jadai mambu. Ya, ini mohon para bapak ibu senior kasih pelajaran anak-anak kita supaya tahu bahwa itu dalam sekali. Tir-ilir apa itu dalam, bukan hanya sekedar nyanyi kayak sekarang nggak jelas itu. Walaupun bukan ayat yang disampaikan. Ya, itu kan sama orang Jawa itu dengan pendekatan bahasa kaum. Nah, itu di situ. Kok jadai mambu? Iya. Nah, maksudnya apa itu? Untuk nembel lobang-lobang dosa-dosa itu jangan pakai jadah yang mambu. Tamunya nggak betah nanti. Artinya apa? Oh, saya mau sedekah, saya beli mukena baru, beli sarung baru, mau berbagi-bagi, tapi uangnya dari hasil yang tidak halal. Jadi mambu, karena mambu tamunya nggak kerasan di situ. Ya, sudah bisa dipahami Bu? Luar biasa itu. Saya itu kelahiran dari Sumeneb Bu, Madura paling ujung. Tapi dulu diajari kebudayaan Islam, masuk di Jawa, jadi bertanya, belajar bagaimana tafsiran dari tembang yang begitu dalam maknanya itu. Ya. Setelah itu apa Bu? Jadai mambu, asune mati, kok dibuang ke kali, waduh nanti kan pencemaran gitu ya. Nah itu maknanya apa? Bahwa hal-hal yang mambu itu nggak layak ada pada manusia. Nutupnya dengan apa? Istighfar dan taubat. Ya, istighfar itu untuk menyadari dosa-dosa, mohon kepada Allah supaya dibentengi maksiat-maksiat yang telah kita lakukan supaya nggak datang lagi. Maka Rasulullah nggak pernah kurang dari 100 kali
istighfar. Istighfar itu macamnya banyak. Ada istighfarnya Nabi Adam, istighfarnya Nabi Yunus, istighfarnya Rasulullah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ketika Rasulullah mengharamkan madu untuk dirinya, ya, iya Bu, betul Bu, di surat At-Tahrim, wong barang halal kok mengharamkan untuk dirinya. Kenapa? Karena nggak boleh sama istrinya. Ya, nah, itu pelajaran. Rasulullah ditegur akhirnya kan oleh Allah. Setelah itu Rasul dengan para istrinya mohon kepada Allah di At-Tahrim ayat 8, Rabbana atmim lana nurona, supaya mampu melihat hal-hal yang kecil yang enggak benar itu adalah ya enggak benar. Waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Di ayat 6 Allah mengingatkan sebelum itu, ku anfusakum wa ahlikum naro, peliharalah dirimu dan keluargamu. Madu itu diperintahkan kok sampai ada surat An-Nahl. Kenapa kok mau mengharamkan untuk dirinya sendiri? Jadi madu itu sesuatu yang di An-Nahl itu untuk menjaga kesehatan jasmani. Dari kecil harusnya dibiasakan. Nah, ibu-ibu kepala rumah tangga di meja di rumah sudah nyiapkan madu. Ya, mau melahirkan, kadang-kadang saya nyambangi di pasien-pasien yang sudah mau lahirkan, baru lahiran, ya Allah kok enggak ada yang bawakan madu, kok enggak disiapkan madu. Jadi An-Nahl itu jadi mantra, cuma dibaca tapi tidak diamal. Dari mana mengamalkan? Dari keluarga, apalagi Ramadan, acara megengan nanti kalau mau antar-antar ke tetangga, dirubah urap-urapnya diganti madu. Iso sak minggu ya Bu ya, 1 botol itu kan. Ini belum bisa kita mengamalkan secara maksimal. Ya, nah istri Rasulullah kok melarang. Kenapa? Karena cemburu kan gitu. Nah, maka jadi istri jangan ini. Namun karena Rasulullah langsung diingatkan oleh ayat, kalau Rasul ada kesalahan di keluarganya, ayatnya turun. Kalau sekarang Bu, ayatnya sudah ada, tinggal ngamalkan. Khatam 30 juz. Ya, saya kalau dampingi umrah pada sudah tambu sudah. Lo An-Nahl sitok kok gak diamalkan, de omang kok gak nyiapkan madu. Pagi itu 1 seloki gitu loh. Syukur sama minyak zaitun itu ya. Sehat insya Allah. Ya, jadi bukan sekedar untuk ini, itu jasmani. Rohani Allah menyiapkan di surat berikutnya, surat Al-Isra ayat 82. Apa obatnya rohani? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kaji Al-Qur'an, kaji Al-Qur'an, karena itu akan menjadi obat bagi rohani manusia. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita berlapang, suguhan yang harus kita siapkan adalah baca Al-Qur'annya maunya berapa kali Bu sehari? Saya tanya ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu kan
pagi ruwet ambek kora-kora, siang sedikit sibuk dengan masak, ke pasar dulu, ke pasar, tiap hari ke pasar, ada ini dibeli, ada ini dibeli. Ya, setelah dimasak ternyata nggak ada yang makan. Yang muring-muring siapa, Bu? Ibu. Ini Bapak perlu memberikan, dikendalikan. Besok itu sudah nggak mau yang kemarin. Akhirnya putranya dimarahi. Ya salahnya. Kenapa kok masak sembarang kalir gitu loh, Bu, ya? Ya, jadi ini hal-hal yang perlu dipersiapkan. Ya, kesehatan. Bagaimana nanti puasa itu betul-betul. Saya hanya suara ya. Saya pernah ditanya, Ibu sakit? Enggak, saya cuman suara yang ada gangguan ya. Alhamdulillah ini bisa keluar ya. Beberapa hari yang lalu udah enggak. Jadi kalau bicara saya nulis, disuruh istirahat ngomong kayaknya. Ya, maka bagaimana kita menyambut Ramadan bersama keluarga sebagai apa? Tarbiyah ya ilahiyah. Ada pendidikan yang perlu kita syukuri ya, yang masih dikasih kesehatan, dikasih umur, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati Ramadan itu terus istilahnya sekarang kampanye, keliling, sosialisasi, ngasih pengumuman. Ya, bahkan satu ketika dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, bahwa Rasul mengucapkan amin mulai naik anak tangga pertama hingga ketiga. Di Masjid Nabawi itu dulu tangganya 3, Bu, mihrab Nabi itu kan ada tangga untuk khutbah itu. Di masa Khalifah Abu Bakar ditambah lagi 2 jadi 5. Di masa Khalifah Umar bin Khattab ditambah lagi 2 sehingga menjadi 7. Ya, supaya tidak menduduki tempat duduknya Rasulullah ya. Ya, jadi nggak ngelancangi istilahnya seperti itu. Ya, kemudian doa belum dibacakan, kenapa ya Rasul itu kok amin? Kemudian sahabat bertanya, ya kenapa Rasulullah kok amin? Nah, kemudian Rasul menjawab, atani Jibril, tadi datang Jibril kepadaku. Ya, ya yang tahu hanya Rasulullah. Dan berkata, ya, kata Jibril, kecewa dan merugi seseorang bila namamu disebut Muhammad tapi dia tidak bersalawat, tidak menjawab ya sallallahu alaihi atau Allahumma salli alaihi. Lalu aku menjawab amin, semoga dikabulkan, menjadi orang yang rugi dan malaikat kecewa. Kedua, Jibril berkata lagi di tangga kedua, kecewa dan merugi orang yang punya kesempatan hidup, ya, yang punya kesempatan hidup bersama kedua orang tuanya tetapi tidak bisa masuk surga, padahal kunci surga sudah dipegang karena tidak merawat, ya, tidak hormat kepada kedua orang tuanya. Lantas aku jawab amin, semoga dikabulkan menjadi orang yang rugi hidupnya. Kemudian di tangga ketiga, malaikat Jibril menyampaikan lagi, kecewa dan merugi orang yang punya kesempatan, ya,
hidup di bulan Ramadan, dia bisa puasa Ramadan, falam yughfar lahu fakultu amin, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Puasanya itu tidak punya nilai kalau jadah tadi itu mambu, ya, sehingga lubang-lubang harusnya tertutup dengan baik, maka itu menjadi sia-sia. Nah, untuk itulah maka beberapa hal, ya, ini kebetulan pengajian keluarga yang perlu diperhatikan agar terutama perempuan, ya, kita sebagai perempuan mendapatkan puasa yang sebenarnya. Yang pertama adalah perlu memahami tujuan ibadah puasa, ya. Tujuannya apa? La'allakum takun, untuk meraih tingkatan derajat tertinggi dari keimaman seseorang, yaitu takwa. Orang kalau baru beriman kan mukmin, ya, iman kan. Setelah itu Islam. Ketika imannya dibuktikan dalam perbuatan, itu namanya Islam. Di atasnya ada ihsan, ya, antara iman dan Islamnya itu seperti kulit dengan daging menyatu sehingga menjadi tampilan yang bagus. Hasanah itu kualitas, baik yang kualitas. Nek kualitas itu regane larang, harganya mahal, Bapak Ibu. Ya, ketika seseorang telah bisa memadukan antara iman, Islam, ihsan menjadi ikhlas. Ikhlas itu ada pada ini, ya, ya, artinya murni, melakukan ibadah bukan karena apa-apa, karena sadar sebagai bentuk syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Itu ikhlas, sehingga melakukan apa saja perbuatan itu sebagai bahwa itulah fungsi Allah menciptakan manusia itu di situ untuk beribadah dan melaksanakan tugas khalifatullah di muka bumi. Nah, jadi kalau ikhlas itu kumpulan dari iman, Islam, ihsan yang menjadi aktivitas batin, kemudian takwa itu prestasi lahir, bukti secara lahir. Jadi enggak ngeresuluan, enggak sambatan, enggak purian gitu loh. Itu ingin meraih jenjang itu, tujuan ibadah puasa Ramadan. Maka Bapak Ibu sekalian, bahwa ada perintah, ya, perintah untuk pensuci dan pembersih jiwa yang kotor dari perilaku rendah, itu ada pada ibadah puasa, ya, ada pada ibadah puasa. Sehingga ada kemiripan dengan ibadah haji terkait dengan larangan-larangan yang asalnya halal jadi haram. Hubungan suami istri, ya, asalnya halal jadi makan dan minum asalnya halal jadi haram, ya. Kemudian yang kedua, ikut merasakan lapar yang dirasakan oleh fakir dan miskin, ya. Makanya ketika berbuka puasa nikmat, ya Bu, ya, nikmat. Sehingga doanya dhahabat dhamma wa abtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Setelah minum air putih, kemudian dilanjutkan dengan kurma, ya. Ini kita diajarkan untuk berdoa sehingga merasakan nikmatnya ketika ada air, ya. Karena seharian, apalagi itu di
Inggris itu pernah ada yang kuliah di sana. Di akhir-akhir Ramadan itu Bu, jam 9 lah, pernah sampai jam 11 itu baru berbuka puasa karena malamnya pendek. Di sini kan enak ya Bu ya. Ya kita syukuri itu. Nah, untuk itulah maka ketika merasakan lapar yang dirasakan oleh orang yang tidak punya yang dimasak, maka yang ketiga, ibu-ibu, ini bapak-bapak mendampingi. Bagaimana kita bisa mengatur jatah makan siang. Orang puasa itu kan sudah nggak makan siang ya. Harusnya belanjanya kan berkurang toh Bu. Coba kalau pakai logika kan, apalagi yang terus di masjid sebelum maghrib ya, asar ikut kajian, wes tambah nggak usah masak, kayaknya masak dibuat sahur tok. Sekarang kan anak-anak muda seneng toh buka di masjid tae. Kan mesti ada toh Bu di sini. Berapa ratus ibu siapkan? Berapa? 400-an. Tapi apa? Mikir ndak bahwa ini dari mana? Aku wis makan di masjid. Nek toko iku 15.000 sak kotak iku. Durung koleke. Harusnya kan nyemplungno di kotak amal. Ini ndak. Enak wis. Sehingga iso tuku kudung, tuku tas, gawe rioyo, ya Bu ya. Kenapa? Belanjanya berkurang. Wes gak makan siang. Takjilnya sudah disiapkan, sak makannya, iftarnya sudah disiapkan di masjid. Ya. Tapi yang ngisi masjid kok yang enggak gitu loh. Jadi ini maaf, saya ingatkan ibu-ibu ini Bapak. Kalau bapak-bapak pasti diam, nek dipengeng pasti tukaran gitu loh. Saya kan tanya, Pak, ibu-ibu itu coba dikurangi lah. Ramadan kenapa Bu kok tambah membengkak? Kenapa Bu? Harusnya kalau di luar Ramadan makan 3 kali, belanjanya 15.000, maka ketika puasa Ramadan 1 bulan harusnya berkurang jadi 10.000. Lah nek buka di masjid pisan. Nah, jadi ketika merasakan lapar maka kumpulkan jatah makan siang itu untuk jatah makannya orang fakir miskin supaya mereka tidak bekerja berat. Wes libur Ramadan, libur ya, kerjanya pagi tok. Loh, makannya dari mana? Kalau nggak kerja sehari, wes tak anterin. Siap jamaah pengajian apa namanya ini Bu? Ya? Ya, apa? Rahmatan lil alamin, menebar khairun nas anfa'uhum linnas. Wes tak anteri. Beras sak kental, telur 2 karung, cukup toh untuk bulan Ramadan, tapi kamu kurangi kerja. Jangan sampai alasan tidak puasa karena pekerja berat. Wes gak poso, gak bisa bayar fidyah pisan. Kadang di pasar itu loh Bu, cuma jualan sayur, wes gak puasa, ngepul-ngepul rokokan, kayaknya aku wis diistimewakan oleh Allah gitu ya Bu ya. Iya, sopir-sopir angkot yang tidak beriman gitu loh Bu, ya Allah.
Kasihan mereka, bayar fidyah juga enggak. Tapi saya ngebei kalau menjelang hari raya itu mereka yang belanja bingung goboh mode itu ya Bu ya. Itulah, ini yang harus kita rubah dari hasil ngaji ini. Bagaimana orang-orang yang kekurangan, jangan sampai kita biarkan tidak puasa karena alasan bekerja. Yang bekerja berat itu adalah penambang yang nggak bisa pulang-pulang, berada di bawah tanah itu loh Bu, berada di dalam laut, itu yang dimaksud. Bukan jualan sayur, jualan dawet, jualan takjil. Aku sibuk, Allah maha tahu. Nek aku nyambut gawe gak popo gak puasa, jadi seperti itu. Kasihan mereka. Nah, ini siapa yang bisa melakukan? Masjid harus hadir, karena yang punya jamaah adalah masjid. Siapa yang dimaksud masjid? Ya ibu-ibu, kan ibu jamaahnya. Saya kan tidak ada di sini, saya di Malang, tugasnya wong Sumberjo. Kan begitu ya. Itulah yang harusnya dilakukan, yang dimulai dari keluarga. Coba kalau dikumpulkan ya, satu orang jatah makan siang 5.000. Kalau keluarga ada 5 berarti 25.000. Kalau ada 100 jamaahnya, terkumpul dana berapa? Coba berapa Bu? Koyoke gak lulus matematikanya ya. 2,5 sehari ya, sebulan. Luar biasa. Jangan nunggu yang banyak-banyak tiap hari itu loh ya. Jadi dari pengajian itu kita lihat berapa angka penurunan kemiskinan di sekitar masjid di desa Sumberjo ya. Bukan kemiskinan menurun, diturunkan ke anaknya. Kenapa? Karena malas. Itu juga salah satu. Kita doakan, kita ajak ke masjid supaya pendapatannya yang sedikit itu berkah gitu loh Bu. Kami kalau buat pembinaan begitu, ayo ngaji di masjid, pulangnya nanti jajannya itu beras, gula gitu. Supaya apa? Terima yang diberikan oleh Allah, tapi berkah walaupun sedikit ya, sehingga mukanya cantik-cantik gitu loh Bu. Jadi bisa senyum walaupun berasnya kurang di rumah. Itu bedanya kalau sudah menjadi aktivis di rumah Allah, karena Allah yang akan memberikan jaminan hidupnya. Ya, jadi ini langkah yang kedua. Kemudian mengendalikan nafsu yang berlebihan, apalagi di era digital. Ibu-ibu yang senior sepuh-sepuh ini juga sudah punya HP kan ya Bu ya. Maunya nodol Al-Quran, ngaji pakai HP, tapi keluar iklan jualan baju, ada tas, akhirnya nodol beli gitu ya. Kadang nggak nyambung ya, apa selamat Idul Fitri, marhaban ya Ramadan, kemudian jualan mebel. Apa hubungannya dipan lemari dengan Idul Fitri? Lah kok malah disuruh tidur, orang disuruh banyak bangun kok. Itu kadang-kadang saya ketawa kalau dilihat di jalan. Ya Allah, semua momentum Ramadan, diskon, obral murah,
apa namanya, paket murah macam-macam ya Bu ya, akhirnya tergoda. Jadi afdalus sedekah fi Ramadan, yang utama sedekah itu ya di bulan Ramadan itu. Bagaimana jamaah pengajian ya rahmatan lil alamin itu bisa berlomba untuk meningkatkan sedekah. Nggak bisa sedekah harta, sedekah apa Bu? Tenaga. Ya, mau nyapu masjid, kadang ada tisu aja untuk ngambil aja kok, lewat aja biar anak marbotnya dibayar kok masih seperti itu ya. Ngelipat mau kena sing di obrak-abrik nggak balik lagi, dikasih tulisan lah, itu juga sedekah. Matikan air yang di keran yang orang ini, itu juga banyak yang bisa kita lakukan. Jadi kendalikan kalau sudah ada tahu doanya buka HP Bu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau ngaji kok tasnya muncul api-api. Akhirnya jatahnya untuk sedekah berubah, kepingin kordennya harus ganti api-api, modelnya bagus-bagus ya. Jadi bukan bagaimana tamu itu senang, bukan gopoh di situ. Nah ini kadang-kadang berlalu setiap tahun ya Bu ya, di akhir Ramadan, wah ibu-ibu tambah sibuk Pak, tambah sibuk, ngantuk, walaupun kayaknya iktikaf datang ke masjid. Tapi gini, saya kadang goda, tadi imamnya rakaat pertama baca apa Bu? Ya kenapa? Ada yang sibuk mudik, ada yang sibuk karena cucunya mau datang. Saya kalau ngaji yang golongan yang muda-muda, yang baru nikah, yang kalau pergi ke rumah orang tua, siapkan semuanya, jangan membuat repot orang tua. Akhirnya tadarus libur. Kenapa? Putune teko. Harusnya kan diajak ke masjid. Ini ya Allah batal terus. Gak usah mudik, gak ngenteni lebaran niku apa. Karena memang kesempatan ya Bu ya, kesempatan. Ada yang sampai enggak sholat id karena pesawatnya harus berangkat jamnya sholat. Ya Allah, gimana mau lulus itu ya, tamunya marah tentunya. Nah untuk itulah maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu menyempurnakan tanggungan amalan dan amalan ibadah ya. Jadi yang punya hutang, saya kalau ngajar Bu, untuk yang perempuan mulai bulan Rajab itu saya tanya, ayo ngacung siapa yang punya hutang. Ternyata banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak memberikan peringatan, menanyakan kepada anak perempuannya. Kalau saya mesti nanya itu, minggu depannya masuk lagi di kelas, tanya lagi. Ada yang sudah mau Ramadan masih punya utangnya masih 4 katanya. Seng sakit perut lah, seng apa alasannya ya. Sehingga hutang-hutang yang berkaitan dengan Allah itu termasuk hutang puasa.
Nah, yang nggak bisa puasa karena sakit, menyusui, karena hamil yang takut nanti akan membahayakan pada kesehatan bayinya, maka membayar fidyah. Kapan fidyah itu dibayar? Ya di bulan Ramadan. Kepada siapa fidyah itu diberikan? Kepada fakir dan miskin yang puasa, yang sholat. Ya, jadi jangan sembarangan. Kalau zakat fitrah masih bisa asal fakir miskin, tapi kalau fidyah, ya gantinya puasa, berikan, karena itu jatah untuk orang yang berpuasa. Dan ketika kita memberikan kepada orang yang puasa, kalau yang kita kasih itu nilai puasanya dapat 100, kembalinya kepada kita juga 100. Lah, kalau diberikan pada orang yang nggak sholat, yang nggak puasa, Bapak Ibu dapat apa? Ya, ini tolong dihati-hati. Kalau ada kerabatnya, yang kerabat terdekatnya, kalau ada teman dekatnya yang memang dia orang yang taat beragama, karena mereka orang yang taat beragama tentunya malu dari minta-minta, maka keluarga itulah yang harus ngerti, ya suguhannya itu meningkatkan amalan, sehingga jangan ngembangkan tidurnya orang puasa itu ibadah. Ya apalagi nggak tidur gitu kan. Ya nek dibuat tidur tok yo nilainya nggak bisa nilainya 100, paling 70 atau 60. Kan enak nggak tidur ya. Di puasa tidur terus gitu. Ya, jadi untuk itulah maka Bapak Ibu sekalian, di dalam bulan menyikapi bulan suci Ramadan yang datangnya hanya setahun sekali, ya bagaimana kita betul-betul mendapatkan nilai dari Allah yang bagus, karena adanya cuman setahun sekali, sehingga Sya'ban itu berpayah-payah kita mempersiapkan diri. Tidak aku jumpai, kata Aisyah, banyaknya Rasulullah berpuasa selain puasa Ramadan, yaitu puasa di bulan Sya'ban. Ya, memperbanyak. Untuk apa? Persiapan supaya di bulan Ramadan sudah dalam keadaan bersih. Harapannya seperti itu. Tapi undangan manten banyak juga ya Bu. Harusnya juga, oh ini banyak orang puasa hari Senin, mantenannya diundang malam gitu loh ya. Tapi kalau malam seakan sing jauh-jauh, akhirnya batalah, nggak jadi puasa sunnah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan beberapa hal yang terkait dengan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, bagaimana kita tingkatkan bacaan ya, kajian Al-Quran ini, sehingga kata Rasulullah bahwa nanti Al-Quran akan datang untuk menjadi pembela atau syafaat ketika Al-Quran itu kita kaji, kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai, kata Rasulullah, dari Al-Baqarah dan Ali Imran. Di surat Al-Baqarah itu salah satunya ada perintah yang terkait dengan puasa Ramadan dari ayat 180 sampai ayat 188. Itu rangkaiannya, hubungannya dengan ibadah puasa Ramadan. Sehingga mulai dari sekarang ini ya, jadi kubuh, suguh, lungguh itu perlu kita persiapkan. Kesehatan juga itu perlu,
kemudian apa yang akan kita tingkatkan, mulai daftar aku ikut ngaji ini, ikut ini, mumpung Allah masih memberikan kesempatan hidup. Wastaghfiruna bil ashar, perbanyak minta ampun, perbanyak istighfar di waktu sahur, habis makan sahur menunggu salat subuh. Rasulullah enggak pernah kurang dari 50 ayat yang beliau baca istighfar, minta ampun kepada Allah. Jangan mari makan sahur bingung kora-kora, akhirnya subuhnya telat. Ya, jadi siapa yang rugi? Ya pangga ibu-ibu. Ya, nanti kalau nyalahkan bapak ya salah, saya ngongkon sapa kan gitu. Ya, jadi ini jangan banyak-banyak yang dimasak ya Bu ya. Nah, jadi kalau sudah habis makan sahur, segera kembali ke masjid. Karena di masjid itu lebih banyak malaikatnya daripada di rumah gitu lah Bu ya, yang mengamini doa-doa kita ketika sami Allahu liman hamidah berjamaah dengan imam, kemudian kita menjawab, makmum menjawab Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Aku melihat, kata Rasul, ada sekitar 30 lebih malaikat mengamini, memintakan kepada Allah untuk dikabulkan permohonannya. Ya, sehingga kajian di masjid ya dengan yang bukan itu nilainya juga berbeda. Jadi temui sampai 10 terakhir itu kita disuruh mengencangkan ikat pinggang, artinya kurangi tidurnya. Karena kita nggak tahu jam berapa doa kita itu tembus. Ya, jam berapa doa kita tembus. Habis itu satu hari berhari raya, hari kedua lanjutkan dengan puasa Syawal. Tapi di Indonesia hari rayanya 1 bulan bahkan 2 bulan. Apalagi tahun-tahun lalu pandemi ya, jadi sekarang umbar semuanya. Jadi kan sebulan nggak selesai ya Bu, halal bihalal apa PKK, besok RT, besok lusa arisan, besok lagi pensiunan gitu ya. Akhirnya apa? Ketinggalan dalam artian dilanjutkan di 6 hari di bulan Syawal. Ini yang makanya kalau di Mekah itu enak, hari raya hari kedua sudah puasa lagi ya. Ini mudah-mudahan, nggak tahu yang mana yang bisa diamalkan, yang mana Bapak Ibu, yang mana dari hasil ngaji kita hari ini belanjanya dikurangi, ditambah untuk sedekah ya. Kalau masuk masjid dikasih makan ya ojo lali nyemplungkan ya, bawa, jangan dibiasakan anak-anak kita dibawain uang receh. Saya dulu, anak saya masih SD kelas 1 kelas 2 ya, untuk apa itu? Untuk infak, tukar, nggak mau dengan receh. Kasihan lihat takmirnya katanya, seakan Bu takmirnya nek ngitung. Dia, saya coba alhamdulillah, berarti ngamati pekerjaannya takmir. Kalau itu pakai uang receh itu angel, dadak ngelem jadikan satu apa gitu ya. Jadi kalau hari Jumat di sekolah itu mesti tukar uang, tuangkan uangnya Bu, untuk apa? Untuk infak lah, gak apa-apa uang receh. Seakan takmirnya
takmir masjidnya yang di sekolahan. Ya, itu kan sesuatu yang kita tidak kasih rizki. Ini ya namanya kadang-kadang kalau di sini saya nggak tahu, kalau di tempat saya kota amal kecil-kecil wis disugono dilewatkan itu loh, itu berlalu saja ya Bu ya, dipindah cuman ya coba di Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Mekah nggak ada kota amal itu. Kenapa? Karena mereka sudah semuanya sadar kalau itu adalah kewajiban. Itu namanya berjamaah yang mampu menutup ketidaksempurnaan yang dikasih batasan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Silahkan Bapak Ibu yang mana yang bisa diamalkan. Kalau enggak kan rugi saya jauh-jauh dari Malang. Kalau enggak ada satupun yang diingat, enggak tahu yang diingat yang mana. Uang recehnya apa ininya, monggo ya. Semoga tidak ada pertanyaan. Sudah saya cukupkan sekian dulu. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.